Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 71. Setelah mendengar dialog mereka, Nyonya Horton yang sudah tua juga menyadari sesuatu. Cucu perempuan, orang yang kamu bilang kamu kunjungi hari ini, apakah dia adik perempuan dari keluarga Allen? Setelah Keira kembali dari kantor polisi, dia mengunjungi Rebecca dan kembali hanya setelah melihat bahwa dia telah menyelesaikan pelatihan rehabilitasinya. Dia memberikan penjelasan sederhana kepada Nyonya Horton tua, dan secara mengejutkan wanita tua itu mengingatnya. Melihat Nyonya Horton, Keira mendapati kesehatannya tidak menurun akhir-akhir ini. Malah, keadaannya tampak agak membaik. Obatnya harus segera dikembangkan. Akan lebih baik jika obat itu dapat membantu wanita tua itu mengingat kebenaran tentang pernikahannya dengan Louis. Louis, yang mendengarkan percakapan mereka, mengangkat sudut bibirnya, dan pandangan mengejek melintas di matanya. Ternyata Frankie telah mengira orang lain adalah Keira. Tiba-tiba dia angkat bicara, Nona Olsen, lusa, akan ada jamuan makan malam untuk merayakan kolaborasi antara Horton Group dan keluarga Allen. Saya masih kekurangan seorang pendamping wanita. Apakah Anda berminat? Keira tidak mengangkat kepalanya. Tidak. Louis tersedak sejenak, matanya yang dalam berkedip. Bukankah Nona Olsen mengatakan bahwa ingin memperkenalkan kedua keluarga? Baru saat itulah Keira menatapnya, matanya yang penuh cinta berbinar, dan dia dengan enggan setuju, baiklah. Nyonya Horton yang sudah tua tampak terkejut. Apakah kau bersedia berdamai dengan keluarga Allen, dasar bocah nakal? Louis menjawab dengan samar sebelum mengganti topik. Apa yang nenek makan untuk makan siang hari ini? Saya makan nasi, sup ayam, dan seledri. Tom, yang duduk di sebelah mereka, tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik bosnya. Sang bos tidak pernah menunjukkan sedikit pun niat untuk berbaikan dengan ibunya yang belum pernah ia temui. Kali ini, ia berusaha bersikap profesional, sehingga berita tentang perselisihannya dengan Frankie pun menyebar. Namun, selama kerjasama ini, Frankie telah berkali-kali menunjukkan itikat baiknya, dan sang bos tidak pernah membalasnya, yang menunjukkan bahwa ia tidak ingin menjalin hubungan apapun selain bisnis dengan mereka. Jadi, apakah usulannya itu hanya untuk menjadikan Keira sebagai teman pestanya? Tom menunjukkan ekspresi berpikir. Setelah makan malam, Keira ingin mengajak anjingnya jalan-jalan. Dia memasang tali pada anak anjing itu dan berjalan keluar pintu. Tom sedang turun ke bawah untuk mengambil beberapa berkas, jadi dia naik lift bersamanya. Saat mereka berjalan berdampingan, Tom tiba-tiba tersenyum dan bertanya, Nona Olsen, pria seperti apa yang Anda sukai? Meskipun Nona Olsen punya pacar yang ingin segera menikah, selama mereka belum menikah, bosnya masih punya kesempatan. Tom harus membantu bosnya mengetahuinya, sehingga akan lebih mudah baginya untuk merebut Keira dari pacarnya. Mendengar kata-katanya, Keira tampak sedikit terkejut. Setelah melihat Poppy, yang dilanda cinta, menolak meninggalkan keluarga Olsen sejak kecil, ia agak jijik dengan gagasan cinta dan pernikahan. Itulah sebabnya ia memilih untuk menolak ketertarikan pada laki-laki. Dia takut setelah jatuh cinta, dia akan kehilangan dirinya sendiri. Dia tidak pernah berpikir tentang seperti apa rupa pasangan masa depannya. Tetapi ketika Tom menanyakan pertanyaan itu, wajah tampan Louis adalah hal pertama yang muncul di pikirannya. Tanpa berpikir panjang, dia menjawab, tampan, tingginya sekitar 6 kaki, beratnya 75 kg, suaranya dalam dan menarik, perhatian, dan sangat pandai memarahi orang lain. Mata Tom berbinar saat mendengarkan. Dia mungkin saja menyebut nama bosnya. Apakah Nona Olsen dan bosnya punya perasaan yang sama terhadap satu sama lain? Melihat ekspresi di wajahnya, Keira tiba-tiba menyadari apa yang telah dikatakannya. Mengubah arah pembicaraan, dia buru-buru menambahkan, ramah dan hangat, pandai bercanda, pria yang baik. Tom tercengang. Pria yang hangat dan lembut. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan bosnya, kan? Dia selama ini dikenal sebagai orang yang dingin dan berwajah muram. Melihat perubahan ekspresinya, Keira akhirnya menghela napas lega, pipinya sedikit memerah. Jengkel dengan langkah lambat anak anjing itu, dia membungkuk untuk mengambilnya dan menuruni tangga dengan cepat. Tom mendesah, merasa bahwa Louis tidak mempunyai harapan. Dia berbalik untuk kembali ke bangsal tetapi membeku ketika dia melihat Louis berdiri di belakangnya. Lampu koridor agak redup, dan separuh wajah lelaki itu tertutup bayangan,
membuatnya tampak agak kesepian. Rupanya, dia mendengar semua pembicaraan antara Tom dan Keira. Tom berdeham dan menggaruk kepalanya dengan polos. Baiklah, bos, Anda bisa mencoba lebih banyak tersenyum pada Nona Olsen. Kamu terlalu banyak bicara. Louis mengomel sambil melewati Tom, menuruni tangga dengan cepat. Di luar sudah gelap. Di bawah lampu jalan, Keira berjongkok dan membelai anjingnya. Dia menundukkan kepalanya, menatap anak anjing itu. Ketajamannya yang biasa telah hilang, digantikan oleh sentuhan kelembutan. Louis perlahan berjalan mendekatinya. Merasakan bayangannya, dia mengangkat kepalanya. Saat dia melihat ke arahnya, Louis menggerakkan sudut mulutnya, menyunggingkan senyum yang menurutnya lembut. Namun, Keira bangkit dan menatapnya dengan waspada. Tuan Horton, apakah mulut Anda berkedut? Louis terdiam. Perlahan-lahan dia menarik senyumnya, dia melihat ekspresi lega yang jelas terlihat di wajah wanita itu. Dia agak malu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Nenek memintaku untuk menemanimu jalan-jalan dengan anjing." Oke, anak anjing yang canggung itu berlari menuju taman, dengan mereka mengikutinya dari dekat di belakang. Angin dingin bertiup dan Keira menggigil. Suhu udara hari itu turun drastis, dan dia tidak siap menghadapinya. Tepat saat dia menggosok lengannya dan berpikir untuk segera kembali ke kamar, sebuah mantel hangat besar tiba-tiba diletakkan di pundaknya. Keira menegang. Dia perlahan menoleh dan melihat Louis berdiri di sana, mengenakan kemeja. Pandangannya tertuju ke tempat lain, tampak agak canggung. Keira tersenyum. "Terima kasih." "Sama-sama," kata Louis acuh tak acuh. "Yang paling aku takutkan kalau kamu masuk angin, kamu akan menulari nenek." Keira tidak dapat menahan tawa pelan. Dia pikir pria ini sungguh tangguh. Tepat saat mereka berdiri canggung, sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Tuan Horton." Ketika Keira menoleh, dia melihat Frankie berdiri di taman, tampak muram saat melihatnya. Keira bingung. Louis melangkah maju, menghalangi Keira. "Ada apa? Bisakah kita bicara secara pribadi?" Frankie menatap Keira lama-lama, lalu berjalan ke samping. Dia tampak tidak terlalu bahagia. Tepat setelah kembali ke bangsal, dia mendengar bahwa saudara perempuannya cukup khawatir tentang pertama kali dia meminta pertolongan dan diberitahu oleh seorang pejalan kaki bahwa seorang wanita yang tergila-gila harus mati. Bahkan saat operasi, adiknya kehilangan keinginan untuk hidup karena hal ini. Dia sangat marah. Ketika Louis datang, Frankie bertanya sambil mengerutkan kening, "Apa hubunganmu dengan Nona Olsen ini?" Louis menjawab dengan dingin, "Tuan Allen, ini tidak ada hubungannya dengan Anda." Frankie menarik napas dalam-dalam, "Ngomong-ngomong, kamu kan anak bibiku. Melihat kamu dan dia tampak lebih dari sekadar kenalan biasa, aku merasa harus mengingatkanmu untuk tetap waspada. Wanita ini bukan orang baik. Tidak ada hubungan apapun antara kedua keluarga kita. Tuan Allen, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya." Nada suara Louis menjadi semakin dingin saat dia berkata, kata demi kata, "Lagi pula, menurutku orang yang harus tetap waspada adalah kamu." Frankie terdiam, "Apa maksudmu?" Bab 72. Louis tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Frankie mengerutkan kening dan berkata, "Louis, bagaimana mungkin kau begitu tidak tahu berterima kasih?" "Kau..." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Louis tiba-tiba berhenti dan menoleh. Tatapannya menunjukkan sedikit kemarahan yang muram. Ekspresinya gelap dan menakutkan, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka, membuat Frankie tersedak kata-katanya. Louis menatapnya, suaranya rendah namun mengancam di udara malam. "Tuan Allen, hubungan kita murni bisnis. Anda sudah melewati batas." Setelah meninggalkan kata-kata itu, dia bergegas pergi. Frankie berdiri terpaku karena terkejut, wajahnya tegang. Dalam kolaborasi ini, Louis terlihat sebagai orang yang dingin tetapi sopan, dan kualitas terakhir ini membuat Frankie lupa bahwa dulunya, Louis memiliki reputasi sebagai orang yang kejam, jahat, dan agresif. Frankie mengira itu semua hanya rumor, tetapi raut wajah Louis yang galak tadi membuat Frankie sadar bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Saat Frankie terus memperhatikan Louis, dia melihat agresi yang mengancam akan meluap dari Louis memudar saat dia mendekati Keira. Saat Louis kembali ke sisinya, dia hanyalah pria normal yang sedikit berhati dingin lagi. Terbungkus jaket Louis, Keira tidak lagi merasakan dingin. Setelan hitam yang dibuat dengan baik itu terasa hangat karena panas tubuhnya.
Setelan itu menyelimuti dirinya dan sedikit mengeluarkan aroma maskulin dari vanila. Hatinya menjadi lembut. Melihat Louis hanya mengenakan kemeja hitam, dia mengambil anak anjing. Ayo pergi. Oke. Saat itu keesokan paginya, Louis sudah berangkat kerja. Keira berjemur di bawah hangatnya sinar matahari dari tempatnya di sofa, akhirnya menyelesaikan penelitian tentang penyakit Alzheimer. Setelah mengirim email ke pangkalan penelitian biofarmasi di luar negeri, dia berdiri dan meregangkan tubuh. Dia mengangkat teleponnya, hanya untuk menemukan pesan WhatsApp dari Rebecca. Nona Olsen, apakah Anda punya waktu besok malam? Bisakah Anda datang menemui saya? Keira menjawab, saya akan menghadiri makan malam perayaan keluarga Horton dan Allen besok malam. Tepat saat dia selesai mengirim pesan, sebuah panggilan masuk dari Samuel. Bos, kita mengalami sedikit masalah dengan proyek kita. Keira bertanya dengan tenang, apa yang terjadi? Samuel menanggapi dengan marah, kita selalu membeli bahan energi hidrogen dari keluarga Allen. Saya bermaksud membeli lebih banyak hari ini, tetapi mereka tiba-tiba tidak menjualnya kepada kita. Dengan pesatnya perkembangan energi baru, produksi tidak dapat memenuhi permintaan. Bahkan jika kita ingin membeli dari pemasok lain, itu akan memakan waktu. Masalahnya, kita telah menyetujui tanggal pengiriman dengan pelanggan kita, dan jika ada yang menghalangi kita, kita akan melanggar kontrak. Keira mengerutkan kening. Keluarga Allen di-cleanse. Dia selama ini mempercayakan urusan perusahaannya kepada Samuel untuk dikelola, sedangkan dia hanya bertanggung jawab pada masalah teknis saja. Maka dia tidak pernah menduga perusahaannya akan berurusan dengan keluarga Allen. Samuel menjawab, ya, mereka. Saya selalu membeli dari mereka. Saya mencoba mencari informasi dari manajer penjualan mereka. Mereka belum mendapatkan pembeli lain, tetapi seseorang dari atasan tampaknya memerintahkan untuk tidak menjual kepada kita. Keira menundukkan pandangannya. Aku mengerti. Aku akan bertanya. Setelah menutup telepon, dia berdiri dan menuju bangsal rehabilitasi. Dia berteman dengan Rebecca dan berhubungan baik dengan orang tuanya, jadi dia memutuskan untuk bertanya langsung kepada mereka, kalau ada yang membuat masalah. Tidak lama setelah sampai di bangsal rumah sakit, dia tidak sengaja bertemu Frankie. Tampaknya dia baru saja kembali dan hendak naik ke atas. Keira mempercepat langkahnya dan memanggil, Tuan Allen, halo. Frankie berhenti dan menoleh. Sikapnya yang lembut berubah secara nyata dingin saat melihatnya. Keira bertanya dengan bingung, saya Dr. South. Perusahaan saya selama ini terus membeli bahan baku energi hidrogen dari perusahaan Anda. Namun, perusahaan Anda tiba-tiba mengumumkan bulan ini bahwa mereka tidak akan lagi menjual kepada kami. Apakah ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Wajah Frankie dingin, matanya penuh dengan penghinaan. Itu perintahku. Kami tidak akan menjual apapun kepada Anda. Keira terkejut, kenapa? Frankie mengerutkan kening. Nona Olsen, apakah Anda sudah lupa apa yang Anda lakukan dan katakan dengan santai? Keira bingung. Apakah dia secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah saat dia menemani Rebecca? Namun, dia tidak ingat kejadian seperti itu. Selain itu, setiap kali Rebecca mengakhiri percakapan mereka, dia tampak cukup ceria, dan bahkan baru saja dia mengiriminya pesan. Keira tidak dapat mengingat apapun dan berkata, bahkan jika aku mengatakan sesuatu yang salah, Rebecca mungkin tidak menyimpan dendam. Jadi, mengingat sedikit kebaikan yang kulakukan untuk Rebecca, bisakah kau tidak bersikap picik, Tuan Allen? Sedikit bantuan. Mendengar kata-kata itu, Frankie secara keliru berasumsi bahwa dia mengacu pada membantu memberikan keterangan saksi di kantor polisi, mengingat membuat panggilan untuk menyelamatkan seseorang sepadan dengan jasanya. Frankie menegur, beraninya kau menyebut Rebecca. Kau seharusnya membantunya dengan kesaksian itu. Itu tugas setiap warga negara. Keira tidak senang, suaranya berubah dingin. Tuan Allen, tidak ada yang bisa dianggap remeh. Frankie bahkan lebih marah. Kau benar, jadi keluarga Allen juga tidak perlu menjual bahan-bahan energi hidrogen kepadamu. Keira menarik napas dalam-dalam. Awalnya, saat pertama kali bertemu dengannya di rumah sakit, dia pikir saudara laki-laki Rebecca tidak terlalu buruk, tapi dia tidak menyangka dia akan menyerangnya begitu keras. Dengan dingin hati, sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, Frankie sudah melangkah masuk ke departemen rehabilitasi, dengan asistennya yang berdiri di pintu masuk, Nona, tolong pelankan suara Anda dan jangan mengganggu istirahat pasien. Keira terkejut. Amarah memuncak dalam dirinya,
lalu dia berbalik untuk pergi. Lupakan saja. Dia akan membicarakan masalah ini dengan baik kepada Tuan dan Nyonya Allen saat makan malam besok. Waktu segera tiba pada malam berikutnya. Baik grup Horton maupun proyek baru keluarga Allen merupakan transaksi besar bernilai miliaran dolar, karenanya perayaannya cukup meriah. Mereka telah menyelenggarakan makan malam perayaan besar di Hotel Imperial. Sejumlah besar karyawan Horton Group hadir, dan beberapa orang juga terbang dari Clans atas nama keluarga Allen. Kembali ke rumah sakit, Rebecca berpakaian dan diangkat ke kursi roda oleh Frankie. Tuan Allen mendesah. Kamu selalu membenci acara semacam ini. Mengapa kamu bersikeras pergi hari ini? Nyonya Allen juga berpesan, jangan pergi kalau kamu tidak mau. Kalau kamu tidak mau sendiri, aku akan menemanimu. Rebecca tampak putus asa, ekspresinya tampak sangat murung. Sambil menatap ponselnya, dia berkata, sejak kemarin, Nona Olsen bersikap dingin padaku. Ketika aku memintanya untuk datang menemuiku, dia membuat alasan untuk menolak, jadi aku harus pergi ke perjamuan untuk menemuinya. Ayo pergi sekarang. Frankie mendorongnya keluar ruangan dan menuju tempat parkir. Tepat saat dia hendak mengangkatnya dari kursi roda ke dalam mobil, sebuah Bentley melaju lewat. Keluarga Allen menoleh dan melihat Keira dan Louis duduk di kursi belakang Bentley. Rebecca menjadi cerah dan berkata, Nona Olsen. Bab 73. Mendengar perkataan Rebecca, Tuan Allen dan Nyonya Allen pun ikut memperhatikan dengan saksama, seakan-akan sempat melihat sekilas wajah cantik Keira. Mereka juga ingin menyambutnya, tetapi Bentley itu tidak pernah berhenti dan langsung melaju melewati mereka. Tuan Allen terkejut. Sepertinya itu memang Nona Olsen. Nyonya Allen juga setuju. Saya rasa saya juga melihatnya. Frankie mengerutkan kening. Orang yang duduk di mobil Louis pastilah Keira, bukan Isla. Dia menatap Rebecca, apakah itu Nona Olsen, orang yang telah membantumu? Iya, kata Rebecca bersemangat. Cepat dan temui dia. Aku ingin menghadiri jamuan makan bersamanya. Frankie mengatupkan rahangnya. Mungkinkah benar Isla yang ada di dalam mobil itu? Saat seluruh keluarga masuk ke dalam mobil dan mengejar Bentley itu, mobil itu sudah tidak terlihat lagi. Rebecca memberitahu pengemudi, berkendara lebih cepat. Kita mungkin akan bertemu dengan Nona Olsen sebelum memasuki ruang perjamuan. Pengemudi itu mempercepat lajunya dan benar-benar melihat Bentley itu lagi sebelum memasuki Imperial Hotel. Sayangnya, Bentley itu langsung masuk ke tempat parkir karyawan, sementara mobil mereka berhenti di luar. Frankie menghibur Rebecca. Kita bisa menemuinya di pesta. Rebecca tampak kecewa. Kurasa itu satu-satunya pilihan. Imperial Hotel juga merupakan bagian dari Horton Group, jadi mobil Louis diparkir langsung di area karyawan. Setelah Keira keluar, dia mengikuti Louis. Dia menyadari ada yang tidak beres saat mereka berjalan. Sepertinya itu bukan jalan menuju ke pesta, melainkan ke kamar hotel. Dia berhenti sebentar. Louis tampaknya merasakannya dan menoleh ke arahnya seolah bertanya ada apa. Keira ragu-ragu. Kita mau kemana? Suite, jawab Louis singkat. Detak jantung Keira bertambah cepat. Untuk apa? Sebelum Louis sempat bicara, Tom, yang mengikuti mereka, menjawab secara naluriah, tentu saja, ini untuk riasan dan gaunmu malam ini. Di rumah sakit, tempatnya tidak nyaman, jadi kami memesan kamar suite. Keira terdiam. Baru saat itulah dia menyadari kalau dia telah berpikir berlebihan. Dia berdeham untuk menyembunyikan rasa malunya. Begitu ya. Melihat hal itu, Louis meliriknya seolah-olah dapat membaca pikirannya, senyum tipis mengembang di sudut mulutnya. Keira merasa panas dan pipinya sedikit memerah. Dia segera mengalihkan pandangannya. Dia merasa bahwa apa yang dia pikirkan hanyalah angan-angan belaka. Mereka berdua telah sepakat untuk bercerai cepat atau lambat, jadi apa yang dipikirkannya barusan. Tom bahkan bertanya balik, apa yang menurut Nona Olsen akan kita lakukan? Keira menunduk, pipinya memerah, merasa amat malu. Tepat saat dia mencoba berpura-pura tenang, Louis sudah mengalihkan topik pembicaraan. Apakah penata rias sudah datang? Bagaimana persiapan gaunnya? Tom segera menjawab, mereka datang lebih awal. Mengenai gaunnya, karena kami tidak tahu gaun seperti apa yang disukai Nona Olsen, kami menyiapkan lebih dari selusin gaun untuk dipilihnya. Keira menghela napas lega dalam hati. Mereka bertiga segera tiba di kamar presidensial di lantai paling atas. Penata rias itu dengan hormat bertanya, Nona Olsen, gaun mana yang Anda sukai? Keira mengernyitkan dahinya. Di depannya,
Ada deretan gaun mewah dengan berbagai warna dan gaya, membuatnya tampak memukau. Saat tinggal bersama keluarga Olsen, dia tidak pernah diizinkan menghadiri acara perjamuan. Setelah pindah, dia fokus bekerja untuk menghasilkan uang, jadi dia tidak punya banyak pengalaman di bidang ini. Namun, dia sama sekali tidak merasa gugup. Dia dengan tenang bertanya kepada penata rias, apakah Anda punya saran? Penata rias mengeluarkan gaun sutra sederhana. Nona Olsen, Anda mungkin ingin mencoba gaun ini. Meskipun Anda terlihat kurus, Anda memiliki bentuk tubuh yang bagus. Mengenakan gaun ini pasti akan membuat Anda menjadi pusat perhatian. Keira mengangguk. Ayo kita pilih yang ini. Dia mengikuti penata rias ke kamar tidur suite tersebut untuk berganti pakaian dan segera kembali. Louis duduk di sofa dengan diam. Mendengar pintu terbuka, dia secara naluriah menoleh ke arah tersebut. Sekali pandang saja, matanya berkilat takjub. Ketika penata rias mengomentari bentuk tubuhnya yang bagus sebelumnya, ia tidak terlalu memerhatikannya. Lagi pula, wanita ini biasanya mengenakan pakaian yang kasual dan nyaman, menyembunyikan lekuk tubuhnya. Namun gaun panjang sutra hijau itu sangat pas di tubuhnya. Gaun itu melekat lembut di tubuhnya, menonjolkan bentuk tubuhnya yang ramping. Punggungnya ramping namun lurus, tulang selangka yang halus itu sangat indah, dan dadanya yang berisi. Pinggangnya yang ramping memancarkan kesan kuat. Kulitnya putih bersih, dan rambut hitamnya terurai bebas di punggungnya, bergoyang mengikuti gerakan gaunnya. Pakaian ini akan membuat wanita biasa terlihat menawan, tetapi pada dirinya, pakaian itu memancarkan aura liar, yang memicu hasrat paling primitif pada pria. Louis menelan ludah sedikit, tahu bahwa ia harus mengalihkan pandangannya dengan sopan, tetapi matanya seolah-olah terpikat oleh sesuatu. Ia sama sekali tidak bisa mengalihkan pandangannya. Keira merasakan tatapannya yang panas, dan pipinya terasa sedikit hangat. Ini adalah pertama kalinya dia mengenakan gaun yang begitu memikat. Awalnya dia agak ragu, tetapi reaksinya membuatnya lebih tenang. Apa pendapat Tuan Horton? Tidak apa-apa. Louis mengambil cangkir di sebelahnya dan menyesap air, meredakan panas di dadanya. Keira melangkah maju, berniat untuk melihat dirinya di cermin. Namun sebagai seseorang yang belum pernah mengenakan sepatu hak tinggi sebelumnya, dia kehilangan keseimbangan begitu dia mengangkat kakinya dan terjungkal ke kanan. Hati-hati. Louis bangkit dari tempat duduknya, dan secara naluriah melingkarkan lengannya di pinggangnya. Setelah Keira mendapatkan kembali keseimbangannya, ia merasakan tangan besar pria itu di pinggangnya. Panas dari telapak tangannya meresap melalui sutra tipis gaunnya ke kulitnya, membuatnya merasa seolah-olah ia telah terbakar. Ia secara naluriah mendorong pria itu menjauh dan mundur 2 langkah. Suhu di dalam ruangan tampak meningkat beberapa derajat, membuat ruangan terasa pengap dan kekurangan oksigen. Keira merasa sedikit gugup, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas melepaskan sepatu hak tingginya. Sepatu hak tinggi ini agak sulit diatur. Kurasa aku akan memakai sepatu datar saja. Tidak ada aturan bahwa gaun upacara harus dipadukan dengan sepatu hak tinggi. Nona Olsen tinggi dan memiliki postur tubuh yang tegap. Sepatu datar juga cocok. Penata rias itu tersenyum. Saya tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, tetapi saya baru menyadari sekarang bahwa warna gaun Anda sangat cocok dengan Tuan Horton. Kalian berdua tampak seperti pasangan yang serasi. Keira tidak mengatakan apa-apa. Dia mengira Louis akan membantah, tetapi sampai mereka meninggalkan ruangan, dia tidak banyak bicara. Sesuatu bergejolak dalam hati Keira, dan matanya berkedip. Sekalipun dia tidak pernah menjalin hubungan, dia tidak lamban untuk tidak menyadari perubahan sikap seorang pria terhadapnya. Kalau sebelumnya, dia pasti langsung menjaga jarak. Namun kali ini, dia menganggapnya agak manis. Keira tidak ingin menyelidiki alasannya dan membiarkan semuanya berkembang secara alami. Mereka berdua berjalan ke ruang perjamuan, masuk melalui pintu masuk utama. Rebecca, yang sejak tadi berada di pesta, duduk di kursi rodanya di sudut, sambil memakan kue kering. Frankie, berdiri di sampingnya, memegang segelas sampahnya. Rebecca melihat sekeliling. Di mana Nona Olsen? Kenapa dia belum datang? Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, terjadi keributan di pintu masuk. Bab 74. Oceanion merupakan markas Horton Group. Jadi, begitu Louis masuk, para eksekutif mengerumuninya. Louis bertukar basa-basi dengan mereka, pandangan sekilasnya beralih ke Keira, yang telah menyelinap pergi diam-diam dan menjauhkan diri darinya begitu mereka masuk.
Keira telah menyelinap melalui kerumunan seperti belut dan menyembunyikan dirinya di area makanan ringan di dekatnya, di mana dia akhirnya berdiri tegak dan mulai membantu dirinya sendiri untuk beberapa makanan. Dia mengira dirinya bersembunyi di sudut, tidak menyadari kenyataan bahwa dirinya telah menjadi pusat perhatian. Louis tenggelam dalam pikirannya, tangannya yang tergantung sepertinya masih merasakan permukaan halus itu. Dan tekstur lembut pinggangnya. Dia melonggarkan dasinya, hanya untuk mendengar ucapan menyanjung dari orang di depannya. Tuan Horton, bukankah Nyonya Horton ikut? Anda menyembunyikannya dengan sangat baik. Kita harus bertemu ibu negara kita setidaknya satu kali. Seseorang di dekatnya segera menarik pengeras suara itu ke samping. Biasanya, Louis tidak suka orang terlalu banyak bicara tentang istrinya. Orang ini baru saja dipindahkan dari kota lain dan tidak tahu apa yang disukai Tuan Horton. Apakah Tuan Horton akan marah sekarang? Tanpa diduga, Louis hanya menjawab dengan acuh tak acuh, Anda akan mendapatkan kesempatan suatu hari nanti. Semua orang tercengang. Sikap Tuan Horton telah berubah. Rebecca, melihat Louis masuk tanpa Keira, merasa sedikit kecewa. Dia terus melihat sekelilingnya. Frankie berkata, ada sesuatu yang baik yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Apakah kamu ingat kejadian ketika Nona Olsen, orang yang pertama kali kamu minta bantuan, tidak hanya menolak untuk membantumu tetapi juga menghinamu? Murid Rebecca sedikit mengerut, dan dia menundukkan kepalanya, menanggapi. Dengan sedikit kesedihan, aku ingat, ketika berada dalam dilema, kemarahan dan tuduhan dari orang tak dikenal berpotensi mengakibatkan kondisi mental seseorang runtuh. Dimarahi waktu itu memang membuatnya merasa putus asa. Frankie berkata perlahan, aku membalas dendam untukmu. Apa? Perusahaannya perlu membeli bahan baku dari kita. Saya memutus rantai pasokannya. Dia tidak akan bisa mendapatkan bahan yang dibutuhkannya dalam waktu dekat. Suara Frankie mengandung sedikit nada kegelapan. Mereka yang terlibat dalam bisnis semuanya kejam. Rebecca menggigit bibirnya. Tidak akan sejauh itu, kan? Dia mungkin impulsif saat ini. Sekalipun dia impulsif, dia seharusnya tidak menghina siapapun sesuka hatinya. Jake tiba-tiba muncul dari samping, dengan marah. Maaf, Tuan Allen, saya kebetulan lewat dan mendengar pembicaraan Anda. Saya tidak bisa tidak ikut berkomentar. Dia menatap Rebecca. Semua orang harus membayar atas tindakan mereka. Bahkan jika dia memang dingin dan tidak mau membantu, dia seharusnya tidak mengatakan kata-kata seperti itu kepada seseorang yang sedang dalam kesulitan. Menurutku Tuan Allen terlalu baik. Hukuman kecil ini terlalu ringan untuknya. Frankie juga menepuk kepalanya pelan. Kita harus berterima kasih kepada Tuan Horton muda untuk ini. Dia memberitahuku tentang kerjasama antara kedua keluarga kita. Kalau tidak, aku tidak akan tahu tentang proyek kecil ini. Jake tertawa. Tidak apa-apa. Rebecca menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dia bertanya, di mana Nona Olsen? Jake terkekeh, dia pergi ke kamar mandi untuk merapikan riasannya. Mata Rebecca berbinar. Bu, ayo kita cari dia. Merasa tidak nyaman berada di antara orang asing, Nyonya Allen tidak menolak dan mendorong Rebecca ke arah toilet. Saat keduanya tiba di kamar kecil, mereka mendapati Isla baru saja keluar setelah merapikan riasannya. Ketika mereka saling berpapasan, Rebecca tiba-tiba menoleh untuk melihat padanya. Nyonya Allen bertanya, ada apa? Rebecca mengepalkan tangannya erat-erat. Awalnya dia mengira kalau kakaknya bertindak terlalu kasar, mengira kalau dia tidak membenci wanita ini, tapi saat itu juga, dia menyadari betapa dalam Isla telah menyakitinya. Hal itu hampir menyebabkannya mengalami gangguan mental. Komentar Isla membuatnya merasa seolah tidak ada harapan untuk masa depannya, dan tidak ada gunanya hidup. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan WhatsApp kepada Frankie. Frankie, wanita itu juga ada di sini. Bisakah kau menyuruhnya pergi? Aku tidak ingin melihatnya. Saat Frankie membaca pesan ini, Isla telah berjalan menghampiri mereka. Dia dengan penuh kasih sayang melingkarkan tangannya di lengan Jake dan hendak menyapa Frankie. Ketika dia melihat Jake mengangkat pandangannya, sedikit ketegasan terpancar di matanya. Apakah Nona Olsen yang lain juga sudah datang? Jake dan Isla keduanya mengerutkan kening. Mereka bertiga memandang sekeliling ruangan, mencari Keira, tetapi aula konvensi itu cukup besar, dan penuh dengan orang yang datang dan pergi, jadi mereka tidak langsung melihatnya. Isla bertanya, ada apa? Wajah Frankie berubah gelap karena marah. Ada desas-desus bahwa dia juga datang ke pesta ini.
Apa maksudnya ini, Tuan Horton muda? Apakah grup Horton ingin mempermalukan keluarga Allen? Jake menjawab, aku akan mengurusnya sekarang. Keira relatif tenang di sudutnya. Meskipun dia menarik banyak perhatian, sikapnya yang dingin dan tatapan matanya yang tajam membuat orang-orang menjauh, hanya sedikit yang berani mendekatinya. Sepasang kekasih yang mencoba mendekatinya ditolak setelah beberapa kali bertukar kata. Setelah beberapa saat, Jalen datang dengan ekspresi gembira namun acuh tak acuh. Apa yang kau lakukan di sini sendirian? Dengan siapa kau datang? Bagian terakhir diucapkan dengan rasa menyalahkan, jelas-jelas berasumsi bahwa siapapun yang mengundangnya telah lalai. Keira tersenyum. Menyendiri itu menyenangkan. Tidak ada gangguan. Memang, Jalen tampaknya ingin mengatakan sesuatu, tetapi sekelompok orang mendekat, mengelilingi Jake. Tuan Horton muda, Anda harus membimbing kami lebih jauh ke masa depan. Jake menanggapi dengan senyum tipis. Tidak perlu terlalu formal, saya hanya wakil kepala Departemen Pengembangan. Anda terlalu rendah hati. Kami mendengar berita dari orang dalam bahwa ada rencana untuk mempromosikan Anda menjadi direktur. Begitu kata-kata itu diucapkannya, semua orang langsung memberi ucapan selamat kepadanya. Tuan Horton muda masih sangat muda dan telah berbuat banyak bagi kelompok ini. Tuan Horton dan Tuan Allen tidak akur. Mereka bilang kerja sama ini hampir tidak terjadi. Untungnya Tuan Horton muda bertindak sebagai mediator. Kami baru saja melihat Tuan Allen dan Tuan Horton muda berbicara dengan gembira. Jake menikmati suasana seperti ini, sambil mengangkat gelas sampannya di tangannya. Jangan bilang begitu, proyek ini digagas oleh pamanku. Tuan Horton memang punya kemampuan, tapi dia agak angkuh. Kalau saja dia bisa bersikap setengah ramah seperti Anda, semua diskusi akan lebih lancar. Ya, grup kita dan perusahaan-perusahaan di Clans selama ini tidak pernah bisa menjalin hubungan. Jika Tuan Allen bisa memperkenalkan kita, cakupan pengembangan grup kita di masa mendatang bisa lebih luas. Mendengar kata-kata mereka, Jalen mencibir. Jake ini, aku tidak tahu apa yang dia gunakan untuk memenangkan hati Tuan Allen. Dia bersikap angkuh dan sombong di perusahaan beberapa hari terakhir ini. Setelah itu, dia berkata dengan frustrasi, sepupuku adalah orang yang paling keras kepala. Meskipun dialah yang memiliki beberapa koneksi dengan keluarga Allen, dia menolak untuk berbicara dengan baik. Akan sangat bagus jika aku bisa bertemu seseorang dari keluarga Allen. Jika dia tidak ingin menjalin hubungan, aku bisa melakukannya untuknya, untuk mencegah Jake memfitnahnya di belakangnya. Mendengarkan perkataannya, Keira melihat sekeliling dan melihat Tuan Allen yang sedang berbicara dengan Frankie. Dia berkata, ayo pergi. Aku akan memperkenalkanmu pada keluarga Allen. Bab 75. Keira datang ke perjamuan ini dengan maksud untuk mendamaikan Louis dan keluarga Allen. Tetapi sekarang, setelah memikirkannya dengan serius, dia menyadari bahwa kemungkinannya cukup kecil. Louis yang tampak tenang dan sopan, sebenarnya sangat perhatian dan lembut. Baik saat mereka di rumah sakit, maupun saat mereka berganti pakaian untuk acara perjamuan, dia selalu berhasil membuatnya merasa nyaman dengan perhatiannya terhadap detail. Jika orang seperti dia ingin berdamai dengan keluarga Allen, dia akan secara halus memastikan bahwa mereka memiliki kesan baik terhadapnya. Jadi sebenarnya bukan dia yang tidak mau rujuk dengan keluarga Allen, melainkan dia yang tidak mau rujuk dengan ibu kandungnya. Meskipun Keira tidak mengerti mengapa dia menipunya agar datang ke perjamuan, jika Louis tidak mau melepaskannya, membantu Jalen untuk terhubung dengan keluarga Allen setidaknya akan memperbaiki situasi mereka dalam perusahaan. Tentu saja, Louis mungkin tidak peduli tentang semua ini sama sekali. Jalen terkejut mendengar kata-katanya. Kau kenal keluarga Allen? Ya, aku sudah membantu mereka sedikit. Selagi Keira mengatakan ini, dia bersiap berjalan menuju keluarga Allen yang berdiri di sudut lain aula perjamuan, tetapi tiba-tiba musik memenuhi tempat itu. Acara klasik perjamuan perayaan, yaitu tarian, telah dimulai. Para hadirin yang berdiri di tengah aula secara sadar minggir, membersihkan lantai dansa. Keira menghentikan langkahnya, memutuskan untuk menunggu sampai dansa selesai. Orang-orang mulai mencari pasangan dansa. Seseorang menghampirinya. Nona, bolehkah saya berdansa? Tidak jauh dari situ, Louis sedang duduk di sofa, mengobrol dengan beberapa eksekutif perusahaan. Seseorang bertanya dengan ragu, Tuan Horton, pesta dansa sudah dimulai. Apakah Anda tidak akan pergi ke sana untuk bergabung? Louis menolak dengan santai,
saya lebih suka tidak melakukannya. Tuan Horton, Anda sangat setia kepada Nyonya Horton. Anda sungguh jujur, sungguh teladan yang Anda berikan kepada kami. Semua orang menggodanya dengan nada riang. Mendengar nama Nyonya Horton disebut, pandangan Louis beralih ke sudut Keira, dan ketika melihat apa yang terjadi di sana, wajahnya menegang. Dia melihat beberapa pria mengelilinginya dan mengajaknya berdansa. Lebih banyak pria yang menonton dengan lapar dari jauh. Kebanyakan dari mereka adalah karyawan Horton Group yang menjanjikan dan belum menikah. Louis tiba-tiba berdiri dan, setelah meminta maaf singkat, melangkah ke arah Keira. Saat dia mendekat, dia mendengar gadis itu berulang kali menolak ajakannya. Maaf, aku tidak bisa menari. Beberapa pria, yang merasakan penolakan yang lembut, akan pergi dengan anggun sementara yang lain. Orang yang berkulit tebal akan terus maju. Tidak apa-apa, aku bisa mengajarimu. Tidak tertarik. Apakah kamu tidak tertarik menari? Atau kamu tidak tertarik padaku? Kamu harus memilih seseorang dari kami semua untuk menghindari undangan yang terus-menerus. Keira merasa kesal dengan pelecehan itu dan hanya berkata, aku sudah punya pasangan dansa. Pria itu tidak mau mundur. Siapa? Aku. Suara rendah dan penuh magnet tiba-tiba terdengar dari belakang, membuat semua orang menoleh. Louis berdiri di sana. Orang-orang itu terkejut. Tuan Horton. Louis tidak menanggapi mereka, tetapi langsung berjalan ke arah Keira. Maaf membuatmu menunggu. Begitu mereka melihat Louis mendekati Keira, orang-orang yang mengelilinginya segera bubar, membuat sudut itu sunyi lagi. Lalu, sorak-sorai kegembiraan bergema di seluruh aula. Keira menoleh dan melihat Jake memegang tangan Isla, menuntunnya ke atas panggung. Jake, yang baru saja lulus, memiliki energi muda yang menular dalam dirinya. Isla mengenakan gaun malam berwarna merah muda, wajahnya tersipu malu. Setelah mereka melangkah ke panggung, alih-alih mulai menari, Jake melangkah mundur dan mengambil mikrofon. Isla, aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu di hadapan begitu banyak saksi di sini hari ini. Mata Isla berbinar lembut, dan senyum manisnya membuatnya bersinar. Jake berkata, sejujurnya, saya dikejutkan oleh beberapa hal yang mengganggu selama kuliah, dan saya tidak pernah memperhatikan Anda. Namun, setelah menghabiskan waktu bersama Anda baru-baru ini, saya menemukan kebaikan dan kelucuan Anda, serta cara Anda yang lembut dan penuh perhatian dalam memperlakukan orang lain. Kerja keras Anda menjembatani kesenjangan antara Tuan Allen dan saya, dan hubungan kami pun membaik serta kolaborasi yang menyenangkan ini pun terwujud. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya mulai berbicara. Saya tahu ada alasan bagus untuk hubungan dekat antara Tuan Horton muda dan Tuan Allen. Ternyata itu berkat usaha Nona Olsen. Begitulah seharusnya kita berbisnis. Kita harus berpikiran terbuka dan melupakan dendam dari generasi sebelumnya yang sejujurnya tidak perlu. Kudengar Ibu Nona Olsen, Nyonya Olsen, berasal dari Clans. Aku yakin Nona Olsen tidak hanya bisa menghubungkan kita dengan Tuan Allen, tetapi juga bisa menjalin kemitraan dengan keluarga Davis dari Clans di masa mendatang. Semua pujian itu sampai ke telinga Isla, yang membuatnya tampak terkejut dan senang. Dia tahu bahwa Jake melakukan ini untuk menaikkan status sosialnya. Lagi pula, keluarga Olsen tidak terlalu kaya, dan menikahi Jake adalah sebuah langkah maju, tetapi sekarang dia telah mendapatkan kepercayaan diri baru. Tentu saja, ini bukan karena Jake sangat mencintainya, tetapi karena menghormati istrinya berarti menghormati dirinya sendiri, karena masyarakat kelas atas menganggap suami dan istri adalah satu. Sambil tersenyum, Isla berkata, Jake, ini yang seharusnya aku lakukan. Jake kemudian mengambil sebuah kotak kecil yang indah dari sakunya dan membukanya untuk memperlihatkan cincin berlian 3 karat. Dia berlutut dengan satu kaki dan mengangkat cincin itu. Isla, maukah kau menikah denganku? Isla secara naluriah menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Nikahi dia, nikahi dia. Nona Olsen dan Tuan Horton muda benar-benar pasangan yang serasi. Pernikahan yang sempurna. Mereka memang pasangan yang sempurna. Dengan dukungan semua orang, Isla yang gembira mengulurkan tangannya, dan cincin 3 karat itu akhirnya terpasang di jarinya. Sungguh pemandangan yang memuaskan. Begitu cincin terpasang, pasangan itu berpelukan dan memulai dansa pertama malam itu. Meskipun banyak orang yang ikut berdansa kemudian, pusat perhatian perjamuan telah tertuju pada Jake dan Isla. Keira mengangkat alisnya ke arah Louis. Mungkin sebaiknya kita lewati dansanya.
Agar tidak terlihat seperti Louis iri dengan popularitas keponakannya. Jalen, yang berdiri di satu sisi, menggerutu tidak senang. Jake tentu tahu bagaimana memilih saat yang tepat. Nah, siapa yang ingat bahwa Anda dan keluarga Allen menegosiasikan kerja sama ini? Semua orang akan berpikir itu semua karena usahanya dan tunangannya. Louis sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Dia mengeluarkan ponselnya yang bergetar dan berkata kepada Keira, "Aku harus menerima telepon." Baiklah. Setelah Louis pergi, Jalen mengawasinya dari belakang dan bercerita kepada Keira. Ada yang aneh dengan perilaku sepupuku terhadapmu. Keira mengangkat alisnya. Bagaimana bisa? Jalen berkata, kenapa dia perlu memberitahumu bahwa dia menerima panggilan? Sejak kapan sepupunya perlu memberitahu orang lain tentang aktivitasnya? Keira tidak memikirkan apapun saat ponselnya bergetar, dan dia melihat pesan dari Rebecca. Nona Olsen, saya juga ada di pesta. Saya tidak dapat menemukan Anda di kamar kecil. Di mana Anda sekarang? Saya akan datang menemui Anda. Keira menjawab, saya di sudut timur laut. Rebecca berkata, baiklah, aku akan segera ke sana. Bab 76. Ketika Keira meletakkan teleponnya, ia menyadari bahwa tarian pertama telah berakhir. Jake dan Isla berjalan dari lantai dansa, sekali lagi dikelilingi oleh kerumunan yang memberi ucapan selamat. Pada saat itu, seseorang datang. Itu adalah sahabat karib Jake, Aryan O'Neill, yang merasa puas diri. Ia berkata kepada Keira, aku tahu kamu Dr. South, tapi apa pentingnya? Kamu hanya seorang peneliti. Bisakah kamu dibandingkan dengan tunangan Tuan Horton muda? Ia punya koneksi di Clans. Di lingkungan ini, yang terpenting adalah siapa yang kamu kenal. Keira tidak tahu harus berkata apa. Dia sama sekali tidak menghiraukan Aryan. Sambil menatap ke kejauhan, dia melihat Mrs. Allen mendorong Rebecca keluar dan bertemu dengan Tuan Allen dan Frankie Allen. Keempatnya tampak sedang membicarakan sesuatu, dan Rebecca tampak sedikit emosional. Dia sedikit khawatir dan bersiap untuk pergi memeriksa. Namun, ia tidak menyangka bahwa saat ia melangkah maju, Isla, yang baru saja turun dari panggung, menghentikannya. Keira, apakah kau akan menemui Tuan Allen? Isla telah memperhatikannya sebelumnya, dan melihat Keira akan berbicara dengan Frankie sekarang, dia sedikit gugup dan melangkah di depannya. Dia tidak tahu bahwa Rebecca juga ada di pesta itu. Dia hanya tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan Keira berbicara dengan Frankie, kalau-kalau dia keceplosan. Frankie bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu hanya dengan satu panggilan telepon. Untungnya, Frankie baru saja meminta agar orang tersebut diusir, yang memberinya alasan. Selama mereka bisa melewati hari ini dengan selamat, begitu keluarga Allen pergi, tidak ada seorang pun yang bisa mengungkapnya lagi. Begitu dia mulai berbicara, Jake menoleh dan melihat Keira. Dia tercengang melihat penampilannya. Isla berencana untuk membiarkan Jake mengusir Keira, tetapi melihat Jake tergila-gila pada Keira dan tidak berbicara, dia mengepalkan tangannya karena marah. Isla menarik napas dalam-dalam dan berbicara lagi. Menurutku ini sungguh tidak pantas. Tuan Allen tampaknya tidak ingin menemui Anda. Keira menatapnya dengan dingin. Menurutmu, siapa dirimu? Kau bisa mengambil keputusan untuk Tuan Allen. Isla menundukkan kepalanya, tampak bersalah. Dia jelas tidak bisa menghilangkan kesan polosnya saat ini. Dia sangat merindukan Poppy saat ini karena nasihatnya yang akurat dan berguna. Untungnya, Jake akhirnya sadar kembali. Ia melangkah maju, melindungi Isla di belakangnya, dan berkata dengan marah, Keira, bagaimana kau bisa berbicara seperti itu? Apa maksudmu dengan, siapa Isla? Dia tunanganku. Orang-orang di sekitar mereka segera mulai berbicara. Ya, Nona Olsen seperti separuh dari tuan rumah. Di antara semua tamu wanita di sini hari ini, statusnya seharusnya yang tertinggi. Siapa orang ini? Beraninya dia bicara seperti itu kepada Nona Olsen. Apa dia tidak mengerti pepatah? Saat di Roma, lakukanlah seperti orang Romawi. Sepertinya saya melihat Tuan Horton berbicara dengannya tadi. Mungkinkah dia wanita yang dibawa Tuan Horton? Dia hanya wanita biasa, bukan Nyonya Horton. Bagaimana mungkin dia bisa melampaui status terhormat Nona Isla? Keira mengerutkan kening, terlalu malas untuk mendengarkan mereka berbicara lebih jauh. Dia berputar di sekitar mereka dan bersiap untuk pergi. Namun Isla melangkah maju dan meraih tangannya. Keira, hari ini adalah perayaan. Sepertinya ada kesalahpahaman antara kamu dan Tuan Allen.
Jangan ganggu dia. Kamu mengganggu kerja sama antara Horton Group dan keluarga Allen. Keira menepis tangan Isla. Bukan urusanmu. Dia tidak menggunakan banyak tenaga, tetapi mata Isla berbinar, dan dia sengaja mengambil langkah mundur dan terjatuh. Jake langsung melotot ke arah Keira. Keira, teganya kau memukulnya. Minta maaf pada Isla sekarang. Isla adalah tunangannya, dan dalam situasi seperti itu, dia merasa malu. Keira menatap Isla dengan geli dan berkata, aku tidak memukulnya. Aku melihatnya, dan kau masih berusaha menyangkalnya. Begitu banyak orang yang menonton. Jake menarik napas dalam-dalam. Keira, apa kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena paman dan nenekku memanjakanmu? Ini grup Horton, bukan rumahmu. Kau tidak boleh membuat keributan di sini. Kau harus meminta maaf kepada Isla hari ini dan segera pergi. Jangan membuat Tuan Allen kesal. Ada banyak implikasi yang tersembunyi dalam kata-kata itu. Aryan bertanya dengan sengaja, Tuan Horton muda, apa yang terjadi? Apakah Tuan Allen tidak menyukainya? Mengapa? Keira juga ingin tahu kenapa, jadi dia tidak membantah tetapi menatap langsung ke arah Jake. Jake terkekeh. Tentu saja, itu karena saat dia di rumah sakit. Sebelum dia bisa selesai berbicara, lengannya ditarik oleh Isla. Ketika Jake menatapnya, Isla menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah. Keira bersikap impulsif dan menyinggung Tuan Allen, tetapi alasan pastinya bersifat pribadi dan tidak boleh dibahas. Jake mengira Isla sedang berbicara tentang masalah Rebecca, yang jelas-jelas tidak bagus dan tidak pantas untuk dibicarakan di depan umum. Isla melanjutkan, Jake, Keira memang terlalu memaksakan diri saat mendorongku, tapi dia tidak melakukannya dengan sengaja. Aku tidak butuh dia meminta maaf. Jake mengerutkan kening. Isla, kau terlalu baik. Dia melotot ke arah Keira, Isla sudah melupakan masalah ini tanpa menyalahkanmu. Keluar dari sini sekarang. Kalau kamu tidak pergi, aku akan panggil keamanan. Isla segera berkata, Keira, tadi Tuan Allen bilang kalau dia tidak ingin melihatmu di sini. Demi grup Horton, lebih baik kau pergi saja. Percakapan antara keduanya membuat orang di sekitarnya terkejut. Bagaimanapun, keluarga Allen adalah tamu hari ini. Kita harus mengutamakan keinginan mereka. Wanita muda ini harus bergegas dan pergi. Tepat sekali, cepatlah pergi. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Dia terlihat cantik, tapi dia berkulit tebal. Jalen yang mendengar perkataan itu langsung melangkah ke depan Keira dan berteriak marah. Keira, maksudku, Nona Olsen diundang oleh Tuan Horton. Aku ingin melihat siapa yang berani mengusirnya. Mendengar kata-katanya, orang banyak menjadi terdiam. Saya berani. Jake melangkah maju dan berdiri di depan Jalen. Aku sudah membuat keputusan. Aku akan mengusir orang ini hari ini. Bahkan jika pamanku menyalahkanku, aku akan tetap mengusirnya agar tidak menghalangi kerja sama kita dengan keluarga Allen. Begitu dia mengatakan hal itu, orang banyak di sekitarnya pun bersorak. Tuan Horton muda sangat tegas. Kecantikan memang malapetaka. Terjadi perselisihan antara Tuan Horton dan Tuan Allen. Apakah wanita di sampingnya tidak tahu cara meredam ketegangan? Dia malah menambah bahan bakar ke dalam api. Nikahilah wanita yang pengertian. Lihatlah dia, lalu lihatlah Nona Isla Olsen, yang sangat berpengetahuan dan pengertian, dan yang terpenting, dia dapat menangani hubungan dengan keluarga Allen. Dia benar-benar penolong yang baik. Suara argumen yang meninggi menarik perhatian seluruh ruang perjamuan. Rebecca yang baru saja bertemu dengan Frankie dan Tuan Allen dan merasa kesal karena Frankie menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak berhubungan dengan Keira, menyadari keributan di sini dia tidak ingin bergabung, tetapi tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Bukankah itu sudut timur laut? Tuan Allen menjawab, ya. Rebecca khawatir. Ayo kita pergi dan lihat apakah ada sesuatu yang terjadi pada Nona Olsen. Tuan Allen tanpa sadar memperhatikan ekspresi Frankie. Frankie menarik napas dalam-dalam. Melihat ekspresi Rebecca yang cemas, dia akhirnya mengangguk. Dan begitulah, mereka berempat berjalan ke arah ini. Bab 77. Frankie mendorong kursi roda Rebecca sendiri ketika keluarga beranggotakan 4 orang itu tiba di tepi kerumunan. Mereka tidak terlalu dekat, karena takut kalau ada yang tak sengaja menabrak Rebecca, jadi mereka berhenti agak jauh, di mana mereka bisa samar-samar mendengar percakapan yang sedang berlangsung. Keira dikelilingi oleh beberapa orang dari Horton Group, menghalangi pandangannya. Semua orang mengenakan jas, dan para wanita mengenakan pakaian formal,
jadi mereka tidak dapat langsung menemukannya. Hanya melalui percakapan orang-orang sekitarlah mereka memperoleh pemahaman samar mengenai rinciannya. Frankie berkata, sepertinya Nona Olsen membantu mengusir wanita itu. Rebecca, sebaiknya kau tetap bersembunyi untuk saat ini. Wanita itu. Rebecca mengangguk, tetapi dia tidak mau menjauh lagi. Dia berkata kepada Frankie, kakak, cepat pergi dan lihat apa yang terjadi. Wanita itu sangat galak. Jangan biarkan Nona Olsen diganggu. Aku akan menunggumu di sini. Frankie kemudian meninggalkan orang tuanya untuk menjaga Rebecca, sambil menerobos kerumunan, berjalan menuju Jake dan Keira. Ketika orang-orang di sekitarnya melihatnya, mereka dengan hormat menyapanya, "Halo, Tuan Allen." Jake pun langsung berkata, "Tuan Allen, jangan khawatir. Saya akan segera mengusir wanita ini, jadi kalian tidak akan terganggu." Dia berhenti bersikap sopan dan langsung memerintahkan Aryan, "Panggil keamanan." Frankie, mengingat instruksi adiknya, pertama-tama menatap Isla. Melihat Isla memegang pergelangan tangannya sendiri, dia langsung mengerutkan kening. "Nona Olsen, apakah Anda terluka?" Kalau adiknya lihat ini pasti dia merasa kesal sekali. Ketika Isla melihat dia menunjukkan perhatian seperti itu padanya, dia sangat gembira tetapi tetap menjawab dengan rendah hati, "Hanya cedera ringan." Keira tidak bermaksud begitu. Namun, kerutan di dahi Frankie semakin dalam. Wanita itu berani memukul seseorang. Dia menatap Keira dengan pandangan jijik dan berkata dengan kasar, "Tidakkah kau ingin membeli bahan baku dari keluarga Allen? Aku bisa menjualnya kepadamu, asalkan kau berlutut dan segera meminta maaf kepada Nona Olsen, lalu membenturkan kepalamu ke tanah 3 kali." Frankie tidak menyukai Isla, jadi dia jelas tidak akan membelanya atas insiden kecil seperti itu. Namun dia tidak ingin keadaan tersebut membesar dan diketahui umum karena dia tidak bisa meminta pertanggungjawaban wanita tersebut atas fitnahnya terhadap saudara perempuannya di masa lalu. Sekarang dia akhirnya menangkap kesempatan itu, dia menggunakan ini sebagai alasan untuk menghukumnya dengan kejam atas nama saudara perempuannya. Tujuannya adalah untuk membuat dia membayar harga atas kata-kata jahatnya. Keira menyipitkan matanya. Frankie ini sedang menguji peruntungannya. Jalen juga sangat marah. "Tuan Allen, apapun dendam yang Anda miliki, melakukan penghinaan seperti itu sudah keterlaluan." Jake juga merasa itu agak berlebihan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Tuan Allen, Isla sudah melupakannya. Bagaimanapun, mereka bersaudara." Namun Frankie tidak menyerah. "Saya orang yang mementingkan prinsip dalam masalah ini, dan saya tidak memiliki hati yang murah hati seperti Nona Isla Olsen." Dia menatap lurus ke arah Keira, wajahnya tanpa ekspresi. "Percaya atau tidak, jika kamu tidak bisa memuaskanku, aku bisa membuatmu tidak bisa membeli bahan baku di dalam negeri. Perusahaan kecilmu akan bangkrut." Awalnya, dia ingin mengulur waktu dan menunda pengiriman, yang menyebabkan mereka kehilangan sejumlah uang kompensasi. Namun sekarang, dia ingin tampil habis-habisan. Hanya dalam hitungan menit saja, perusahaan besar seperti keluarga Allen yang telah ada selama beberapa generasi dapat menghancurkan perusahaan kecil milik Keira. Itu terlalu mudah. Keira menatapnya. Allen bersikap sangat lembut dan sopan padanya saat mereka pertama kali bertemu. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa sikapnya tiba-tiba berubah drastis. Apakah pria ini mengira dia hanya bisa membeli bahan mentah di dalam negeri? Keira menegangkan rahangnya, mencibir, dan tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara dingin Louis terdengar, "Apakah Tuan Allen benar-benar mampu?" Dia keluar untuk menelepon dan akhirnya kembali. Begitu dia masuk ke pintu, dia melihat Frankie dan Keira saling berhadapan, jadi dia melangkah ke arah Keira dan berdiri di antara dia dan Frankie. Frankie menatapnya. "Tuan Louis Horton, mohon jangan ikut campur dalam masalah kami." Namun Louis menjawab dengan acuh tak acuh, "Bagaimana jika saya bersikeras ikut campur?" Frankie tidak mau mengalah, dan ekspresinya menjadi gelap. "Kalau begitu, aku perlu mempertimbangkan kembali kemitraan antara keluarga Horton dan Allen." Ketika kata-kata ini keluar, hal itu membuat orang-orang dari Horton Group khawatir. Jake segera menambahkan, "Paman, Anda tidak bisa mengalihkan kepentingan perusahaan demi seorang wanita." Aryan menimpali, "Benar, Tuan Horton. Jake dan tunangannya telah berusaha keras untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga Allen. Bahkan jika Anda tidak ingin memperbaiki hubungan, bagaimana mungkin Anda bisa menghancurkan kami?" Mendengar ini, para eksekutif Horton Group lainnya bergumam setuju,
meskipun mereka tidak berani berbicara keras. Melihat hal ini, Frankie dengan tenang menjelaskan, wanita ini pernah membuat adikku kesakitan tak tertahankan hanya dengan beberapa kalimat, jadi aku harus memberinya pelajaran. Tuan Horton, apakah Anda bertekad untuk menjadi musuh keluarga Allen? Frankie tidak pernah ingin berhadapan dengan Louis. Mengingat campur tangan Isla, dia bahkan bersikap perhatian terhadap Jake dengan tidak melanggar batas yang ditetapkan Louis. Tetapi demi saudara perempuannya, dia bisa mengabaikan konsekuensi apapun. Bahkan jika dia akan ditegur oleh bibinya saat dia kembali ke Clans, dia tidak akan ragu-ragu. Para eksekutif yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menyuarakan pendapat mereka. Tuan Horton, karena wanita ini adalah orang pertama yang menyakiti Nona Allen, maka jika Tuan Allen ingin melampiaskan amarahnya, dia berhak. Benar, mereka kan tamu kita. Tuan Horton, tidak bisakah Anda mempertimbangkan kepentingan terbaik kelompok ini? Tom, yang mengikuti Louis, mulai sedikit cemas saat ini. Ia bergumam pelan, "Bos, semua orang berpihak pada Jake sekarang. Jika Anda tetap bersikap tegas, saya khawatir Anda akan memancing kemarahan semua orang." Keira, yang berdiri di belakang Louis dan telah mendengarkan percakapan mereka selama ini, merasa bingung. Dia melangkah maju dan berkata, "Tuan Allen, saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya bisa menyakiti Rebecca. Mengapa tidak meminta dia untuk datang? Apapun masalahnya, kita bisa membicarakannya secara langsung." Isla langsung menjawab, "Keira, Nona Allen sekarang adalah pasien dan tidak nyaman baginya untuk dipindahkan. Bagaimana Anda bisa memintanya untuk datang? Bukankah ini hanya akan mempersulit Tuan Allen?" Namun, Louis menanggapi dengan tenang. "Memang, kita harus mengundang Nona Allen untuk mengklarifikasi masalah ini." Frankie mengerutkan kening. Dia tidak merasa nyaman. Adiknya tidak ingin berhadapan dengan wanita yang telah mengganggunya itu. Namun, saat ia baru saja selesai berbicara, suara ayahnya bergema dari kerumunan. "Frankie, biarkan adikmu menjelaskannya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Mereka mungkin mengira kita, keluarga Allen, adalah orang-orang yang suka menindas." Sambil berkata demikian, dia mendorong kursi roda Rebecca ke arah mereka dari belakang kerumunan. Karena diperhatikan banyak orang, Rebecca memiringkan kepalanya dan tampak sedikit malu untuk mengangkat kepalanya. Melihat adiknya seperti ini, Frankie patah hati. Ia melotot ke arah Louis, "Tuan Horton, setelah adikku menjelaskan situasinya, kuharap kau akan tetap waspada. Kau seharusnya tidak melindungi sampah masyarakat secara membabi buta." Dia berjongkok, menunjuk Keira. "Rebecca, jangan takut. Lihat dia dan ceritakan pada semua orang apa yang telah dilakukan wanita ini padamu." Bab 78. Isla benar-benar tercengang dan berdiri di sana dengan kaget. "Nona Allen, mengapa dia ada di sini?" Dia mengepalkan jari-jarinya karena panik, ingin segera melarikan diri dari momen ini. Rebecca tampak agak takut. Pengkhianatan dari suami dan ibu mertuanya telah menghancurkan kepercayaan dirinya. Namun, di bawah bimbingan lembut suara saudaranya, dia mendongak dan mengikuti jari telunjuk Frankie. Dia pikir dia akan melihat wanita menjijikkan itu, tetapi yang dia lihat malah wajah dingin penyelamat hidupnya. Untuk sesaat, dia tercengang. Keira menatapnya. "Rebecca, aku pasti telah menyinggungmu, atau mungkin, mengatakan sesuatu yang salah, yang membuatmu begitu membenciku." Rebecca tercengang. Dia melambaikan tangannya dengan bingung. "Tidak, aku. Frankie menghiburnya. "Rebecca, jangan takut. Kamu bisa bicara jika kamu punya masalah. Ada yang ingin dikatakan." Begitu dia selesai bicara, ayahnya menepuk kepalanya. "Frankie, apakah kamu salah menunjuk orang? Dia Nona Olsen, wanita muda yang menyelamatkan Rebecca." Rebecca segera mengangguk. "Apa?" Frankie sedikit terkejut. Ia menatap Keira dan melihat wajahnya yang penuh kemarahan. Matanya yang jernih dan dingin sedang mengawasi mereka. Dia kemudian menatap Isla. Benar saja, matanya berkedip-kedip, dan seluruh tubuhnya gemetar. Frankie tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menunjuk Isla dan bertanya pada Rebecca, "Rebecca, katakan padaku, siapa dia?" Rebecca menatap Isla dan segera mengalihkan pandangannya. Ia melambaikan tangannya. "Kakak, tolong bantu aku menyingkirkannya. Aku tidak ingin melihatnya." Sikapnya tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Wajah Frankie berubah drastis, dan dia berseru, "Jadi, Keira adalah orang yang menyelamatkanmu,
dan Isla adalah wanita jahat yang tidak membantumu dan malah menambah hinaan atas lukamu. Rebecca segera mengangguk. Percakapan antara keduanya jelas sampai ke telinga semua penonton. Semua orang mengerti apa yang sedang terjadi dan segera melihat ke arah Isla dan Jake kaget. Jake membelalakan matanya dan menoleh ke arah Isla dengan tak percaya, hanya untuk melihat wajah Isla berubah pucat, sama sekali tidak berwarna. Seluruh suasana menjadi hening sejenak, dan para eksekutif yang baru saja menuduh Keira dan Louis kini terdiam seperti orang ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara dingin dan dalam. Tuan Allen, siapa sebenarnya yang tidak bisa melihat orang lain sebagaimana adanya? Louis bersikap acuh tak acuh dan sarkastik. Kamu harus pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan mata. Mulut Frankie bergerak, dan dia tidak berani mengatakan apapun. Jalen juga mengejeknya. Di masa depan, kita tidak bisa melakukan hal-hal baik seperti membantu orang, jangan sampai ada yang tertipu, dan kita akan terputus dari sumber daya. Ngomong-ngomong, Tuan Allen, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan memastikan Nona Olsen tidak akan mendapatkan pasokan apapun di negara ini. Apakah ini sikap keluarga Allen terhadap para dermawan mereka? Frankie segera menatap Keira dengan ekspresi tulus dan penuh penyesalan di wajahnya. Dia tidak senang dengan Isla karena dia mengajukan berbagai tuntutan kepadanya, tetapi Nona Olsen yang asli tidak pernah meminta imbalan apapun atas bantuannya. Dia berkata, Nona Olsen, saya buta. Saya akan memastikan bahan baku Anda dikirimkan sesuai janji. Benar, bagus. Kemarahan di wajah Keira telah menghilang. Ketika dia melihat kebenaran, dia bahkan merasa sedikit tercengang. Dia tidak menyangka Isla begitu tidak tahu malu hingga berani mencuri pujian. Dia juga tidak begitu marah. Frankie baru saja ditipu, tetapi itu menunjukkan bahwa dia tidak begitu pintar atau memiliki penilaian yang baik. Akan lebih baik untuk mengurangi kerja sama dengannya di masa mendatang. Setelah Frankie meminta maaf, ia teringat pada pelakunya dan langsung melihat dengan marah ke arah Isla. Ia hendak menyelesaikan masalah dengannya, tetapi ketika ia menoleh, ia mendapati Isla sudah pergi. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan nada muram, di mana Isla Olsen? Dia kabur. Frankie hanya bisa melotot ke arah Jake. Tuan Horton muda, aku butuh penjelasan untuk ini. Jalen memanfaatkan kesempatan itu dan berkata, Tuan Horton muda, Anda terlalu tidak sabaran. Anda baru saja lulus, dan Anda ingin sekali membangun pijakan di Horton Group. Namun, kita harus mengandalkan keterampilan yang sebenarnya, bukan? Mengapa Anda selalu menggunakan taktik yang tidak jujur? Begitu dia mengatakan ini, orang banyak mulai berdiskusi. Kejadian dengan Dr. South sama saja. Dia dipromosikan ke posisi wakil kepala Departemen Penelitian dengan mengandalkan Dr. South, tetapi pada akhirnya, Dr. South ternyata adalah koneksi Tuan Horton. Sekarang aku mengerti. Dia berencana untuk dipromosikan menjadi manajer umum dengan alasan menyelamatkan nyawa seseorang kali ini. Itu sungguh tak tahu malu. Ternyata Isla selalu mencuri pujian orang lain. Namun, Nona Keira Olsen, yang rendah hati dan baik hati, telah banyak membantu kita. Tuan Allen pasti malu di depan Tuan Horton. Dia tidak berani membantah ketika Tuan Horton baru saja mengatakan dia harus memeriksakan penglihatannya. Akan lebih mudah bagi mereka untuk bekerja sama di masa mendatang. Lantai 2. Perbincangan dan tatapan mata di sekitarnya membuat Jake merasa seperti tertusuk jarum. Ia menjelaskan, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sampai sekarang. Itu semua perbuatan Isla. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tertipu olehnya. Sayangnya, tak seorang pun percaya padanya. Bagaimanapun, suami dan istri adalah satu, dan mereka baru saja mengumumkan pertunangan mereka dengan sangat bangga. Frankie menarik napas dalam-dalam dan menatap Louis. Tuan Horton, saya menarik kembali saran yang saya berikan saat menandatangani kontrak dan menuntut agar kerja sama proyek antara keluarga Allen dan Horton mengecualikan Tuan Horton muda. Louis tetap tidak terganggu. Baiklah. Dia melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata, usulan untuk mempromosikan Jake menjadi direktur departemen proyek akan dibatalkan, dan jabatannya sebagai wakil manajer umum departemen R&D akan dicabut. Ada yang keberatan. Kerumunan itu menggelengkan kepala. Jake merasa seakan-akan wajahnya ditampar keras. Dia mengepalkan tinjunya, ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya, dan akhirnya pergi dengan perasaan malu. Nona Olsen. Rebecca memanggil pelan dan menghampiri Keira. Air mata mengalir di matanya.
Kakakku sangat bodoh. Dia bahkan mengira kamu adalah wanita itu. Dia juga mengatakan bahwa dia telah membalaskan dendamku. Apakah dia melakukan sesuatu yang buruk padamu? Keira melirik Frankie dan melihat bahwa meskipun dia berpura-pura tenang, tangannya yang gelisah tidak tahu harus meletakkan di mana, memperlihatkan kegugupannya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Tidak." Rebecca langsung menghela napas lega. "Bagus sekali kalau begitu." Frankie sedikit tertegun, dan sorot matanya ke arah Keira menunjukkan rasa terima kasih. Seketika matanya bersinar dengan sedikit kesuraman. Dia menatap Lewis. "Tuan Horton, di mana Isla Olsen tinggal? Dia melakukan kesalahan, dan dia harus membayar harganya." Lewis menyipitkan matanya dan mengangguk ke arah Tom di belakangnya. "Bantu Tuan Allen." "Tentu." Di sisi lain, Keira menundukkan kepalanya dan berbisik dengan Rebecca. Tuan Allen menatap Keira tanpa berkedip. Nyonya Allen menyenggolnya. "Hei, apa yang sedang kamu lakukan?" Mata Tuan Allen berbinar. "Begitu. Tidak heran aku selalu merasa bahwa Nona Olsen tampak familiar. Aku tahu putri siapa dia." Dengan itu, dia berjalan lurus ke arah Keira. "Nona Olsen, apakah nama keluarga ibu Anda Saud?" Bersambung ke bab selanjutnya.